Pemirsa, beginilah nasib model video klip Naif Afi Stavia yang ditahan Polres Jakarta Selatan kedapatan tangan membawa narkoba di kontrakannya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan hari Jumat 19 September 2003 lalu. Saat ditemui di Polres Jakarta Selatan hari Kamis, waria yang bernama asli Joko Wiryatno Suwito ini penampilannya seperti biasa memakai make up dan topi. Waria yang mendapatkan anugerah MTV sebagai model video klip terbaik. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk menyimak berbagai liputan aktual dan terhangat dari dunia selebriti yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek sore ini. Namun sebelumnya langsung saja kita lihat kilasan tayangannya berikut ini. Kontrak Angelina Sondakh untuk acara Angin Malam tidak diperpanjang lagi. Isu yang terdengar, mantan Putri Indonesia 2001 itu dianggap tidak mampu mendongkrak rating acara tersebut seperti ketika dibawakan oleh Dewi Huges dan Peggy Melati Sukma. Model video klip Naif Afi Stavia akhirnya angkat bicara setelah didesak sejumlah wartawan yang berusaha menemuinya di Polres Metro Jaya hari Kamis lalu. Dalam persidangan perceraian Itje Trisnawati dengan Edi Sud, pada Kamis kemarin muncul perkembangan yang cukup mengejutkan. Penyanyi dangdut Itje Trisnawati menarik kembali gugatan cerainya terhadap Edi Sud. Namun Edi Sud mengaku masih pikir-pikir tentang ajakan rujuk Itje Trisnawati itu. Simak juga sejumlah berita singkat dari dunia selebriti yang sayang jika Anda lewatkan. Kontrak Angelina Sondakh untuk acara Angin Malam di RCTI tidak diperpanjang lagi. Banyak isu yang terdengar seputar pergantian mantan Putri Indonesia 2001 itu dalam acara Angin Malam RCTI tersebut. Salah satu di antaranya adalah Angel dianggap tidak mampu mendongkrak rating acara tersebut seperti ketika waktu dibawakan oleh Dewi Huges dan Peggy Melati Sukma. Dan sekarang ini posisi Angel digantikan oleh Erna Libby. Pemirsa, mulai hari Jumat malam ini mantan Putri Indonesia tahun 2001 Angelina Sondakh tidak lagi menjadi pembawa acara Angin Malam di RCTI. Digantikannya Angel secara tiba-tiba dari acara yang terkenal dengan ikon Putri Malam itu menimbulkan banyak dugaan. Karena selama ini pembawa acara Angin Malam seperti Dewi Huges dan Peggy Melati Sukma dikontrak sampai puluhan episode. Sementara mantan Putri Indonesia 2001 itu hanya dikontrak sampai 13 episode. Tentang pergantian Angel sebagai pembawa acara Angin Malam, berikut penjelasannya. Itu udah akhir dari kontrak kita dan kita berbicara mengenai bagaimana baiknya agar supaya win-win dari RCTI dan dari saya juga. Dan saya senang sekali gitu loh dengan RCTI karena komitmen yang telah dijalankan oleh kita berdua sehingga tidak ada pihak yang dirugikan menjadi satu konsekuensi dari kita berdua lah. Angel mengaku untuk saat ini dirinya sangat sibuk dengan berbagai kegiatan yang menurutnya lebih memerlukan perhatian dibanding acara Angin Malam. Angin Malam tidak bisa dimasukkan dalam daftar prioritas pribadi saya juga ya, karena memang saya lebih concern kepada lingkungan hidup, karena saya takut nantinya tahun 2015 saya jalan kemana-mana pakai masker. Apa yang saya lakukan sekarang juga sepertinya agak susah untuk kita bandingkan dengan Angin Malam gitu loh. Kalau melihat yang saya lakukan sekarang gitu loh, kemana-mana membawa bukan manusia ya, membawa monyet terkecil di dunia gitu loh, terus membawa nama baik Indonesia ke dunia internasional dengan Angin Malam, saya pikir itu nggak bisa dibandingkan lah ya. Lalu bagaimana dengan adanya kabar kalau Angel dianggap tidak mampu mendongkrak rating acara tersebut seperti ketika dibawakan oleh Huges dan juga Peggy Melati Sukma? Manusia tuh punya kekurangan dan kelebihan gitu ya. Kalau kita hanya melihat dari segi kelebihannya juga nggak fair. Tapi kalau kita lebih nggak fair lagi apabila kita hanya melihat dari segi kekurangannya. Kita nggak mungkin rating untuk maksudnya kelas untuk kelas C kita pakai untuk kelas A. Rencananya malam ini Erna Libby sudah menggantikan posisi Angel untuk memandu acara yang ditayangkan pada tengah malam itu. Mengenai hal itu, Raja pun berkomentar. Erna Libby itu komunikasi, jadi dia menguasai ilmu komunikasi. Kedua, dia pernah jadi presenter talk show. Yang lainnya ya dia artis, jadi untuk daya tariknya mungkin mudah-mudahan lebih kuat. Angelina saya justru dia nggak main sinetron, nggak nyanyi gitu ya. Kalau Peggy kan juga sinetron, nyanyi gitu. Jadi kesibukannya masih sekitar hiburan gitu, dunia hiburan. Jadi saya kira Erna Libby saya pilih karena itu. Dan bagaimana pula tanggapan Erna Libby dengan terpilihnya ia menggantikan peran Angel sebagai presenter acara Angin Malam? Ini memang satu
challenge banget gitu, big opportunity gitu loh buat aku di karirku di presenter gitu. Karena selama ini kan memang aku belum pernah aku untuk acara variety seperti ini, tapi mungkin yang temanya hanya satu gitu ya, nggak berbagai macam tema gitu loh. Dan ini kan ada berbagai macam tema dan ini merupakan icon, jadi mungkin agak-agak berat karena memang presenter sebelumnya kan sudah ini ya, sudah banyak dikenal orang. Model video klip Afi Stavia akhirnya mau berkomentar mengenai penangkapan terhadap dirinya oleh petugas Polres Jakarta Selatan ketika sedang bertransaksi ganja hari Jumat pekan lalu. Pemirsa, beginilah nasib model video klip Naif Afi Stavia yang ditahan Polres Jakarta Selatan kedapatan tangan membawa narkoba di kontrakannya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan hari Jumat 19 September 2003 lalu. Saat ditemui di Polres Jakarta Selatan hari Kamis, waria yang bernama asli Joko Wiryatno Suwito ini penampilannya seperti biasa memakai make up dan topi. Waria yang mendapatkan anugerah MTV sebagai model video klip terbaik itu enggan berkomentar banyak seputar penangkapannya sepekan lalu. Afi hanya menceritakan kondisinya selama di dalam penjara yang kerap berpindah-pindah. Habis lagi pulang, kadang-kadang aku ke tempat yang cewek, ke tempat yang cowok gitu. Kan namanya aku gadis. Aku sehat-sehat aja. Ya aku senang-senang aja gitu, happy banyak teman. Saat ini Afi memang belum diperbolehkan untuk bicara panjang lebar oleh pihak polisi tentang kasusnya karena masih dalam penyidikan. Bukan penyelidikan lagi, penyidikan. Iya, sudah. Karena kita sudah melakukan penahanan kan gitu. Masih menurut Sutana, hari Sabtu besok Afi rencananya akan dipindahkan ke tahanan Polda Metro Jaya dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ulang BAP kejadian penangkapan Afi dan temannya. Pengacaranya minta nanti BAP ulang, nggak apa-apa. Apa yang jadi keberatan dia saya nggak tahu tuh. Di saat yang sama, ibu kandung Afi, Nyonya Marina Suwito, tampak menjenguk Afi di sel tahanannya. Terhadap pemindahan anaknya itu, ia pun berkomentar. Saya lihat kayak di sini, pasti di Polda sama dengan di sini. Baik, dia nggak kurus, nggak gemuk, ya memang begitulah nggak ini. Jadi Mami nggak khawatir nggak. Pemirsa, inilah perkembangan baru konflik rumah tangga Itje Trisnawati dengan Edi Sud. Gugatan cerai Itje terhadap Edi Sud yang sudah memasuki proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Timur akhirnya dicabut. Uniknya di saat Itje ingin rujuk kembali, justru kini giliran Edi Sud yang ngotot untuk bercerai. Inilah berita menarik dari sidang perceraian kedua mantan penyanyi dangdut Itje Trisnawati dan mantan pelawak dan juga koordinator artis safari di tahun 80-an Edi Sud. Itje Trisnawati yang semula ingin bercerai dari suaminya Edi Sud tiba-tiba saja membatalkan niatnya itu. Kamis kemarin Itje menarik gugatan cerainya dari Pengadilan Agama Jakarta Timur. Padahal sebelumnya Itje dan Edi telah menjalani persidangan perceraian pertamanya pada hari Kamis 11 September lalu. Ketika itu, Itje mengaku siap dan sudah mantap akan bercerai dari Edi Sud. Lantas hal apa yang membuat Itje tiba-tiba berubah pikiran dengan menarik gugatan cerainya terhadap Edi Sud? Dengan didampingi oleh pengacaranya Hugh Sarjana Hukum, Itje menjelaskan kepada wartawan mengenai keputusannya mencabut gugatannya. Saya sangat bersyukur sama Allah karena pintu saya yang tadinya udah tertutup dibukakan kembali, berarti saya betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sama rekan-rekan penggemar-penggemar saya di seluruh Indonesia atas doanya sampai saya bisa menyatu kembali dengan Mas Edi dan bisa mempertahankan rumah tangga kami. Saya pengen dari awal pengen mempertahankan rumah tangga kami. Dan saya berjanji pengen, mungkin saya juga sebagai manusia biasa mungkin ada salah, ada hilaf. Saya udah minta maaf sama beliau. Dan saya pengen mengabdi sama beliau sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi. Amin. Ini hanya semata-mata hanya itikat baik dari kami, bukan karena kasihan, bukan karena apa, karena Itje tetap ingin mengabdi kepada suaminya. Rumah tangga itu nggak bisa dipakai main-main. Karena kita udah nikah itu janji sama Tuhan, bukan janji sama manusia. Ternyata keinginan baik Itje itu tidak begitu saja diterima oleh Edi Sud. Apalagi berkembang desas-desus yang tidak menyenangkan seputar penarikan gugatan cerai Itje tersebut. Sehingga membuat Edi Sud berpikir panjang untuk menerima keinginan Itje untuk bersatu kembali. Saya belum siap. Saya menyiapkan jawaban yang dulu secara tertulis
saya menjawab gugatan cerai dari Ice. Itu baru saya sampaikan tadi kepada majelis hakim. Nah, tadi Ice menyampaikan pencabutan gugatan cerai itu dan berjanji